Saya masuk penjara itu sudah 10 kali. 10 kali? Buset, aku kira 2 kali aja. Dua kali di dua Bali. kalinya di Bali. Saya paling parah ini, makanya saya bilang sama teman-teman di sini, kalau saya nakal jangan diajarin. Saya banyak konsep. Nyuri kah? Nyuri Iya, apa? nyuri saya tuh bukan seperti pencuri-pencuri yang ada sekarang. Inilah enaknya hidup di Bali. Bangun tidur kan orang pas pada sembahyang suka ada ngaturin canang, ada sarinya, ada cepuk kecil buat kopi. Selesai mereka sembahyang saya tungguin 15 menit setengah jam, saya ambilin, saya tuang ke gelas aqua. Rokoknya gedung batu. Tanpa keluar uang udah yang sediain. Kalau saya mindset nonton pecandu, saya nggak setuju dengan Warondra karena nggak akan pernah menang. Nah, setahu abang di Bali ini berapa ada pemain, bang? Ya kalau pemain besar sih nggak banyak. Berapa? Ya kurang lebih. Ini 50 tahun ke depan nggak akan selesai narkoba. 50 tahun ke depan. Ya, Kalau masih seperti ini. masih seperti ini. Mungkin 100 tahun pun nggak akan selesai. Halo bang. Halo, Apa kabar bang Novian Astung Aryawan? Kare. Lama kita gak jumpa ya bang ya. Astung Kare, alhamdulillah. Sebelumnya kan saya udah sempat ngobrol-ngobrol waktu aku masih jadi jurnalis. Cuman itu kan masih dimuat di koran, sepertinya kurang terdengar, kurang bergetar gitu. Mungkin makanya aku undang lagi bang nih. Anggap aja kita belum pernah ketemu nih bang. Terima kasih bang Novian, sama-sama. Gua juga sudah terima mau kasih datang dikasih kesempatan. berbagi cerita seputar. Jadi teman-teman kalau belum tahu, Bang Novian Haryawan ini adalah mantan pecandu narkoba dulu bang ya. Pecandu, penjual juga, pengedar atau penjual nih? Yang ngedarin atau penjual lah istilahnya gitu. apa. Oke. Ya, jadi seorang Oda juga. Iya. Oke. Mantan penghuni lapas Kerobokan 2 kali. Oh, ini seru nih kayaknya ceritanya nih. Gimana bang, sehat sekarang? Astung Kare, saat ini gua secara fisik sehat, secara mental pun masih turun naik. Karena situasi situasi sekarang pandemi kan. Nah, tapi masih bisa gue lewatin lah. Oke. Aku salut loh sama Bang Novian ini, masih semangatnya itu masih membara gitu kayaknya. Meskipun usia sudah setengah abad lebih lah gitu ya. Masih di Yakeba bang? Kalau di Yakeba secara staff dan enggak, tapi saya masih bantu-bantu. Oke. Karena saya istilahnya dia banyak jasa buat saya. Saya nggak akan bisa melupakan dengan Yakeba. Terus salah satu lagi ada lembaga namanya Spirit Paramacita. Itu dukungan untuk orang terinfeksi HIV. Dan saya banyak belajar dari sana juga. 2 tempat itu saya nggak bisa lupain. Iya. Itu Yakeba itu kan mungkin teman-teman belum tahu banyak bang. Itu Yakeba itu tempat rehabilitasi ya. Iya. Rehabilitasi bagi orang-orang pecandu yang berusaha ingin pulih lepas dari narkoba itu kan gitu ya. Abang selaku konselornya di sana? Iya, saya konselor sejak tahun 2012. Sejak 2012. Nah, langsung aja bang. Ya. Aku pengen tahu nih gimana cerita Bang Novian sampai kena itu, gimana bang? Sampai mengenal narkoba dulu. Oke. Itu dari awal itu gimana ceritanya? Jadi kalau di sini lebih detail bisa ngomong lah. Kalau di koran kan space-nya sedikit gitu ya. Oke, gue cerita dari awal. Ya. Dari awal dulu di Jakarta. Saya tinggal sama nenek. Dulu di Jakarta. Saya lahir di Jakarta. Beban tuanya di Bali. Jadi waktu saya tinggal di Jakarta, saat itu umur saya 13 tahun, kelas 1 SMP. Ya, ada paman saya, suaminya tante saya,
dia suka isep ganja. Dulu tahun berapa itu, Bang? Tahun 78. 78. Usia Abang waktu itu 13 tahun. 13 tahun. Jadi saya suka liatin nih orang rokoknya kok bikin sendiri. Dilinting gitu kan. Saya nggak tanya, tapi saya curi barang itu. Saya ambil, saya ajak bawa ke teman-teman. Ini apa sih? Oh, itu zaman dulu dibilangnya belum cimeng, dulu namanya masih gelek. Nah, ini gelek ini. Udah dari mana lu? Ada gue. Mulai belajar, mulai ikut-ikut isep. Memang sebelumnya udah kenal rokok dan alkohol. Yeah. Nah, dari situ terus kecanduan. Saya tinggal tempat nenek dan kakek sangat sayang dengan saya. Saya cucu pertama laki-laki yang paling besar di antara keluarga besar. Jadi semua apa yang mau diturutin. Nah, saya itu kakek saya meninggal. Saya balik ke orang tua. Balik ke orang tua, saya nggak cocok sama orang tua. Akhirnya saya kabur dari rumah, bergaul di terminal sama anak-anak nakal yang sehariannya minum isep ganja. Saya pikir dulu itu bukan kecanduan. Nggak merasa kecanduan gitu ya dulu. Saya pikir itu gaya hidup, namanya anak-anak ABG usia segitu ya. Nah itu. Dan itu berlanjut tanpa sadar sampai saya mulai berhenti 2010 setelah keluar dari penjara. Kalau saya cerita dari tahun 78 sampai 2010, mungkin bukunya tebel. Ya. Bukan saya mau singkat, saya kalau ceritain mungkin nanti waktunya panjang sekali. Iya. Jadi kalau emang nanti tertarik dengan cerita saya, kalau Erwin punya teman penulis, saya cerita, direkam, silakan. Oke. Nah itu kenapa saya memutuskan berhenti narkoba. Saya keluar dari penjara 2010 sudah tidak punya apa-apa, nggak punya tempat tinggal. Ya, saya di sini sendiri, tidak ada keluarga. Saya datang main ke Yakeba. Umur saya waktu itu 2010 umur saya 45. Nggak mungkin umur 45 direhab. Jadi saya bantu-bantu ngeliat orang yang rehab, saya ikut belajar, liatin. Nggak, itu waktu Abang masuk sel pertama itu di mana? Kalau sel pertama di Jakarta. Oh, Jakarta. Nah, saya masuk penjara itu sudah 10 kali. Oh, 10 kali? Buset, aku kira 2 kali aja. Oh, 2 kali di Bali. Kalinya di Bali? Di Bali. Oh. Di Jakarta 8 kali, bukan kasus narkoba. Oh, bukan. Kriminal tapi uangnya untuk beli narkoba. Oh, iya. Berarti pelaku-pelaku kriminal tuh kemungkinan besar karena dia menyuri karena terdesak untuk kebutuhan beli barang kan gitu. Nah, macam-macam. Waktu saya masih muda ya, biar dianggap teman-teman ditraktir minum terus kan malu. Harus cari uang sendiri lah. Biar bisa bergantian mentraktir mereka. Iya. Dulu kan narkoba nggak terlalu ini, alkohol baru ada narkobanya. Selingannya pasti ada alkohol gitu. Oke. Oh, berarti keluar masuk penjara udah 10 kali. 10 kali. Dari usia 14 tahun. Usia pertama masuk 14 tahun. Tahun 79 saya jadi anak negara. Anak negara maksudnya? Anak negara saya waktu itu ketangkap di Jakarta, saya bilang nggak punya keluarga. Jadi negara punya hak ngambil dia, ngebiayain saya sekolah, tapi di dalam LP anak-anak Tangerang. Oh, oke. Pak, itu penjara pertama berapa tahun, Bang? Itu harusnya saya umur 17 baru bisa dilepaskan. Tapi setelah 8 bulan ibu saya mencari saya, ketemu, akhirnya diboleh pulang karena ada yang bertanggung jawab. Oke. Tapi dari situ saya bukan makin bener, makin liar. Oh, setelah bebas tuh makin liar. Karena kan ada harga diri, ada pride.
Gua pernah masuk penjara. Parah gitu ya. Artinya egonya tinggi gitu ya. Naik. Oke. Lu belum ada apa-apanya dari gua. Berani nggak lu sama gua ya? Gitu. Iya. Itu ceritanya gitu ya. Jadi saya merantau ke Bali bukan untuk nyari kekayaan atau bekerja. Saya pengen mabuk bebas di Bali. Karena pengen menikmati Bali gitu. Karena di Jakarta dibilang santai aja kayak di Bali, mabok, kadang ngutak-ngatik. Yeah. Tujuan saya itu dulu. Oke. Nah, sampai di sini tercapai itu semua. Nah, tahun 2001 saya ketangkep kasus ganja. Gara-gara mengedar atau make? Nggak, jadi waktu saya ada penggerebekan, saya ada di sana. Nggak lagi jualan, tapi memang bawa dagangan. Yang beli, yang ketangkep itu bukan beli sama saya, beli sama yang lain. Cuman saya waktu dan tempat yang salah aja. Jadi saya ketangkep gitu. Ya. Itu tahun 2001 itu saya keluar. 2003 saya coba bergabung di Spirit Paramacita, kelompok dukungan untuk orang HIV. Karena saya belajar HIV di dalam penjara, saya pengen kembangkan pengetahuan saya jadi relawan. Di Spirit Paramacita dulu namanya Bali Plus. Saya ngedampingin orang-orang sakit ya yang dirawat di Sangla. Ya. Saya dampingin, saya dibayar harian. Saya ambil 24 jam. Biar double bayarannya. Saya tinggal di sana. Akhirnya dapat kesempatan karena saya serius diangkat karyawan, diangkat staff. Terus dikasih kesempatan untuk belajar jadi konselor HIV. Nah, setelah itu, setelah 3 tahun, saya akrab sama teman-teman Yakeba, ditarik ke sana, gabung di sana. Karena saya sedikit kritis, saya suka lihat ada diskriminasi di rumah sakit Sangla. Saya cerita sama teman-teman, oh nih dipisahkan, ini sampah Oda. Nah, jadi kita bikin grup, namanya Ikon. Nah, Ikatan Korban Nafsa. Tujuannya membantu teman-teman pengguna nafsa yang kena diskriminasi, baik di kepolisian maupun di rumah sakit. Gitu. Ada diskriminasi gitu ya? Ya, saya nuntutnya bukan nuntut apa, nuntut hak-hak kesehatan mereka. Kalau masalah hukumnya, kalau ketangkep, hukumnya jalanin. Cuman kalau dia orang sakit, dia berobat, obatnya harus dikasih. Terus kalau di rumah sakit, ya jangan dibedakan. Dia kan sama-sama sakit. Itu tujuan saya dulu tahun 2006. Sama sahabat saya almarhum, udah almarhum orang Yakeba. Itu satu pemikiran sama saya memang dia. Gitu. Nah, aku masih penasaran nih, itu sebelumnya 8 kali masuk penjara itu kriminalnya apa saja yang paling parah yang abang lakukan? Saya paling parah ini, makanya saya bilang sama teman-teman sini, kalau saya nakal jangan diajarin. Saya banyak konsep. Nyuri kah? Nyuri iya, apa? Nyuri saya tuh bukan seperti pencuri-pencuri yang ada sekarang. Oh enggak? Bukan. Apa yang itu dulu? Saya dulu kalau mau nyuri masuk ke wartel atau telepon umum. Ada buku kuning. Ada apa? Buku kuning. Kuning. Nomor-nomor telepon orang, ada alamatnya. Oh ya. Saya lihat. Terus? Saya lihat nomor teleponnya, namanya. Saya survei rumahnya orang kaya bukan. Wih, survei rumah satu-satu. Terus saya pura-pura jadi sales. Saya nyari bapak ini. Oh nggak ada, dia kerja. Mbak, pembantu saya minta minum. Mbaknya meleng, saya masuk. Oh, ambil barang yang berharga. Oh gitu. Nggak acak-acak, maksudnya yang berharga. Ada sepeda. Langsung langsung kabur gitu. Kabur. Jadi bukan seperti kalau maling-maling sekarang, tapi ya maaf, bukan saya ngerendahin. Ya hanya segitu loh. Nggak direncanakan. Kalau saya direncanakan. Terus juga bikin kop surat Yayasan Islam minta amal jariah.
Karena saya tahu jam-jam segitu rumah tangga muda, suami istri biasanya kerja, yang ada tinggal pembantunya aja, yang ngasuh anak. Ya. Permisi, assalamualaikum, minta amal. Dikasih. Saya minta minum, kan dibukain pintu. Oh iya. Nah, di situ berkesempatan. Ya mudah-mudahan dengan ini jangan ada orang luar terinspirasi. Ya. Iya benar. Nah, kalau bisa di ini kan udah tahu akibatnya kan. Abang akhirnya di penjara. Iya. Gitu kan. Itu kayak bilang, saya kalau cerita ini takutnya orang terinspirasi. Saya nakal. Iya. Dari kecil sudah nakal saya. Dari umur 9 tahun saya sama orang tua saya kalau ke pasar belanjaannya banyak. Kan bantuin, saya anak pertama. Saya bantuin di warung, bukan di pasar ya, belanja di warung tuh, warung di kampung, dagang sayuran lengkap. Saya perhatiin, nggak ada kembaliannya. Ntar ya kembaliannya. Siang saya datang minta kembalian, padahal ibu saya nggak nyisain kembalian. Hanya untuk nambah jajan uang jajan saya. Boleh minta kembalian, saya bilang. Dikasih. Kasih, lama ketahuan. Oh gitu. Orang nggak pernah ninggalin kembalian. Gitu. Oke, saya bilang nakal sekarang, saya bilang senakal apa sih orang-orang sekarang sama saya? Saya bilang. Saya di sini aja waktu saya masih aktif pakai narkoba, saya jualan nih. Ada temen guide Jepang. Dia jual ke Jepang mahal. Beli ame saya standar harga pasaran. Terus dikasih ongkos jalannya lebihan. Terus saya lihat, kok dia untungnya banyak sekali. Saya kepikir bawa lari uang si yang disuruhnya ini. Saya bilang ketangkep orangnya. Yang beli barangnya, kan saya nyuruh orang lagi ketangkep. Nggak percaya dia. Motor saya kempesin, saya titip di Poltabes. Itu buktinya motor saya itu di sana. Orang-orang nggak pernah kepikir begitu. Tapi ya udah, itu hanya cerita saya. Mudah-mudahan ini kan nanti kan dipublish nih. Iya. Jangan ada yang terinspirasi aja. Benar. Tidak untuk ditiru lah gitu ya. Untuk ditiru. Makanya kalau orang-orang nakal dulu di Bali karma, lu makan dikit banyak sama. Makanya sekarang saya ambil yang lurus-lurus saja. Saya dapat sedikit, yang penting bener, saya tenang itu. Makanya sekarang saya nggak kerja, masih bisa bayar kos, masih bisa makan, masih bisa ngerokok. Betare yang diam aja, dia nggak diam aja dia. Iya, Dia nggak diam aja dia. Saya paham kok gimana Bang Novian ini. Sebenarnya orang sekarang itu baik banget ya. Ya itulah, ya itu cerita saya. Kalau cerita banyak banget panjang. Kalau Erwin pengen mau bikin buku, judulnya terserah. Tinggal saya cerita, direkam atau diketik. Saya bukan penulis masalahnya. Saya coba nulis, aduh capek gitu ya. Oke. Nah, kalau di Bali itu 2 kali masuk selnya karena narkoba dua-duanya. Itu memang murni ketangkap gini ya, bukan kriminal. Di sini saya nggak berani kriminal, karena dari awal datang kriminal di sini mati. Dulu kan orang kalau ketangkep nggak ada yang selamat. Tahun 2000 berarti abang ke Bali ya? 2000. Tahun kesini tahun 92 saya. Oh, 92 di Balinya. Itu gimana kondisi narkoba di Bali waktu tahun itu? Waktu tahun masih parah dulu atau masih sama atau gimana? Dulu sekarang? Saya kan belum tahu tuh. Saya bawa bekal dari Jakarta. Oh, bawa ganja. Bawa ganja, bawa obat penenang. Karena saya datang ke Bali itu bawa uang cuma 50.000. Naik kereta gratis, yang bayar cuman bus dari Gilimanuk ke sini aja. Saya tidur di pantai, diusir sama Koramil. Zaman itu kan yang pegang Koramil, bukan desa adat. Ya. Saya diusir, saya tidur di Setre. Di Setro? Setro yang mana? Setre Selagi Asem. Yang dekat Pasar Seni itu, Pantai Kuta. 8 bulan saya tidur di Setre.
Di apanya Setro tuh di pinggir Udah Pak, di dalam. Di dalam. Pak pasang kardus, dan bukan saya aja, banyak orang tuh. Banyak. Gila. Karena Koramil nggak berani ngejar ke sana. Oh gitu. Dan situ saya bilang, inilah enaknya hidup di Bali. Bangun tidur kan orang pas pada sembayang suka ada ngaturin canang. Ada sarinya, ada cepuk kecil buat kopi. Saya mereka sembahyang, saya tungguin 15 menit, setengah jam. Saya ambilin, saya tuang ke gelas aqua. Rokoknya gedung batu. Tanpa keluar uang udah yang sediain. Jajannya ada, sarinya pis bojok, zaman pis bojok itu dulu. Oh, pis bojok gitu ya. Kan nasi bungkus dulu yang sekarang bilang nasi jenggo. Dulu 500. 500. Ya. Jadi udah dapat uang 7.000, 10.000. 2 hari udah nggak perlu cari uang. Oke. Itu saya bilang. Iya. Dan dulu nggak ada tempat rehab. Dulu nggak ada tempat rehab. Dan sosialisasi juga nggak semasif sekarang ya. Tempat rehab pertama yang saya tahu itu Yakeba. Tahun 99. Ada yang lain, Dokter Suryani, tapi saya dulu nggak pernah denger. Setelah saya bergabung, sebelum Yakeba ada Dokter Suryani yang SPKJ itu dibuka rehab juga. Cuman saya dulu nggak tahu. Cuman yang saya tahu, rehab pertama di Bali itu Yakeba. Makanya kalau lihat pecandu sekarang, duit habis, nggak bisa beli barang, tinggal datang ke tempat rehab, dikasih makan enak. Zaman gue susah dulu. Oke. Kalau pengalaman abang, narkoba jenis apa aja yang pernah dicoba dulu? Kalau yang saya ya kecuali yang terbaru ya, yang kayak dibilang apa itu yang ngabisin kulit itu apa ya? Saya kurang tahu namanya. Cuman kalau yang terbaru kan kayak Sinte saya udah cobain. Meskipun saya udah pulih, jiwa ingin tahu saya besar. Ya. Oke. Jadi saya pikir saya nyoba sifatnya rekreasional. Saya nggak lanjut. Udah tahu rasanya. Kokain sudah, ya. Kecubung sudah. Yang paling parah dari semua narkoba itu heroin. Heroin paling parah. Paling parah karena saya ninggalin sisa. Saya jadi penyintas HIV. Oh, abangnya kena HIV bukan karena hobi nyari cewek, tapi karena karena narkoba. Saya nggak pernah itu, cuman yang saya lihat lebih riskannya dari jarum. Jarum ya. Karena saya seks juga bebas, cuman yang pasangan seks dulu waktu saya di Kute. Oh dulu abang suka juga. Saya kan hidup di Kute, saya kan warga Kute. Jadi mereka semua nggak ada yang positif, berarti dari jarum. Oh gitu, oke. Saya tujuan saya tanyain itu, biar saya jangan merasa bersalah, tes lah gitu. Itu. Oke. Nah, dari narkoba yang ini heroin berarti paling parah ya? Heroin. Parah. Kenapa parahnya? Parah itu? Dia parahnya dia ninggalin jejak seperti HIV kalau pemakainya tidak disiplin atau amburadul lah ya, berganti jarum. Ada sih yang memakai heroin yang dia disiplin, nggak berganti jarum, aman, ya. Yang setahu aku kan kalau heroin itu dampaknya karena paling parah karena sekali coba itu kecanduannya benar-benar parah. Betul. Separah apa sih gininya? Dia parahnya udah sekarang ditaruh duit. 1 miliar, wanita cantik seksi heroin. Pecandu heroin akan ambil heroin, bukan ngambil itu, bukan ngambil perempuan itu. Wih, gitu ya. Gila. Dia lebih penting itu. Berarti kenikmatannya lebih daripada psikologis kita menerima duit 1 miliar, psikologis kita ketika berhubungan seks dengan cewek cantik. Betul. Jadi jangan dibilang nikmat. Di sini dokter aja juga bingung. Sekarang apa sih nikmatnya pakai heroin, pakai narkoba? Sebenarnya nggak nikmat. Bukan gak nikmat. Saya nggak bisa menceritakan. Sama kayak perokok itu kan. Sebenarnya rokok kan nggak enak. Kan? Ya.
bisa nggak menceritakan? Bukan soal nggak enak ya, bisa nggak menceritakan enaknya rokok? Kalau nggak enaknya bisa diceritakan, batuk. Ya. Kalau enaknya bisa nggak diceritakan? Nggak, sulit. Ya. Sama aja. 11-12 lah. Cuman lebih parah heroin gitu ya. Sama dengan seks. Seks bisa nggak diceritakan? Apa sih enaknya seks? Bisa nggak kamu gambarkan enaknya seks? Saya pernah diskusi sama dokter, apa sih narkoba enaknya? Dokter kan udah berkeluarga. Dokter bisa nggak nyeritain seks? Nikmatnya, yang bilang puas. Puasnya itu seperti apa? Nah, jadi saya belajar setelah jadi konselor adiksi, di manusia itu ada hormon dopamin nama endorfin. Dopaminnya itu yang membuat gini ya. Iya. Itu kan nggak bisa diceritakan. Iya. Sama ketika kita ejakulasi kan dopamin itu kan sebenarnya kan. Dopamin dan endorfin. Ada euforia, kesenangan. Iya. Berarti cuman sesaat bentar itu aja berarti kalau narkoba gitu ya. Iya. Tapi minta lagi sama dengan seks. Kalau deh berapa menit pengen lagi. Tapi kalau nggak dapat apa dampaknya? Kalau nggak kita misal pengen nggak dapat barang itu dampaknya apa? Ya kalau di narkoba dia kan ada dorongan yang kuat. Dia nagih. Ya kalau bahasa di kedokteran gejala putus zat. Withdrawal apa namanya? Withdrawal gitu ya. Dia harus nyari, harus dapat. Nah itu yang sakau beda nggak? Sakau bahasa jalanannya sakau. Kan di film-film tuh sampai gemeter badan, sampai mukul gini itu benar. Abang pernah gitu juga? Ya. Saya polidrug. Jadi maksudnya? Kalau saya jenis apa aja bisa. Saya nggak saya bisa hantem alkohol. Saya nggak satu jenis. Ada yang lain. Cuman kalau dibilang yang paling bahaya sekali itu sabu-sabu dan sinte. Sabu-sabu paling bahaya sekali. Karena dia kemakan saraf. Banyak kan orang kecanduan sabu-sabu rata-rata konslet ya. Heroin nggak ada yang konslet, paling overdosis sama HIV. Aku dengar kalau orang yang rutin nyabu itu alat kelaminnya kalau cowok nggak bisa berdiri, benar itu ya Pak ya? Disfungsi ereksi ya. Ada sebagian yang begitu, tapi kebanyakan sih. Ya itulah, jadi dunia narkoba ini jadi buat remaja-remaja, mereka cukup tahu ya, jangan digunakan, jadikan belajar. Ya. Artinya kalau di zaman yang sekarang ini, kalau sekarang gimana? Kalau abang melihatnya peredaran narkoba masih di Bali lah khususnya. Masih ya? Masih. Ya kan gimana enggak? Berarti sulit memberantasnya bang ya? Permintaannya masih ada. Nah, makanya saya bilang kalau narkoba saya bukan setuju dilegalkan ya, dilokalisir ya. Mungkin nggak semua orang akan ke sana kok. Dia akan mikir, ya, dia akan mikir. Sekarang ngerokok, ini 3 orang, ya ada yang nih ngerokok nggak? Nggak ngerokok kan? Udah terbukti. Iya. Nggak semua ngerokok. Pelacuran, ada tempatnya. Apa semua orang melacur? Enggak. Itu jadinya tergantung orang. Apa sih sebenarnya hanya ingin tahu. Karena semakin dilarang. Kenapa sih dilarang? Perang. Kalau perang gimana? Semuanya war on drug. War on drug ya, itu sekarang. Mungkin ya bagi yang cara berpikirnya, bagi yang mindset mantan pecandu lah, gimana gitu. Kalau saya mindset mantan pecandu, saya nggak setuju dengan war on drug, karena nggak akan pernah menang. Karena perang melawan narkoba nggak akan bisa menang. Iya. Kenapa begitu, Pak? Lawan kita ngumpet ini, nggak kelihatan. Ngumpet dan besar.
Dan dilindungi gitu. Dia dilindungi sih. Oh, Saya tanda petik ya. tanda petik. Nah, Oke. Ya kalau sekarang ini Erwin badannya besar, badan saya kurus. Kelihatan saya lawan Erwin. Saya berani, Iya. saya lawan. Saya nggak berani, saya ambil batu, saya tumbuk kamu dari belakang. Oke. Ini contohnya. Iya. Ini sih percuma kalau saya bilang ini, nanti yang udah sih akan dicari. Ini kan dipublish. Ya saya sih ngomong apa adanya. Yang penting saya nggak nyebut nama. Iya. Ya. Artinya nyebut nama. Kecuali nyebut nama ada yang tersinggung kena undang-undang ya, IT. sebenarnya Abang banyak mengetahui fenomena, cuman karena kita juga melindungi narasumber, jadi mungkin yang bisa diceritakan aja Bang, karena yang Abang tahu gitu. Berarti fenomenanya sekarang sebenarnya masih banyak peredaran gitu ya. Cuman pemain-pemainnya itu di belakang layar dan berduit Sudah pasti. Iya. Termasuk melibatkan oknum-oknum pejabat aparat negara gitu mungkin Bang ya. Betul. Nih ya, di dunia ini duitnya yang paling besar narkoba. Oh, narkoba duit paling besar. 2, senjata. Bisnis yang paling besar di dunia itu bisnis narkoba. Kalau menurut saya pribadi. Abang pribadi, oke. 2, senjata. Itu aja. 3, seks. Trafficking. Human trafficking. Nah, itu kan ke perempuan atau apa. Itu duit besar. Ya siapa yang nggak tergiur duit besar sih. Kalau aku dengar juga isu-isu kan banyak tuh rumor di peredaran paling besar justru di dalam lapas itu sebenarnya. Itu Ya, benar juga Bang. Memang saya dengar. Kalau saya sih melihatnya itu hanya mengelolanya di lapas. Mengelolanya. Nah, barang itu di luar. Manajemennya di lapas gitu ya. Manajemennya di lapas. Dia yang marketing. Kurirnya di luar. Gitu. Oke. Makanya selalu kalau ketangkep, barang mana nih? Saya ngambil di lapas, emang ordernya di lapas. Nah, tapi pada kenyataannya, apakah semuanya lanjut? Dia udah bilang ngambil di lapas. Dia diambil ya, kan sebagian aja. Iya. Yang udah bau atau yang udah ini udah ketara nih, ambil aja deh. Kan pasti buntu situ. Iya. Hah? Ya ini sih yang saya lihat. Kalau memang serius, selesai kok narkoba. Kalau memang serius sebenarnya Menangani, serius selesai. Dan semua tidak ada yang bermain. Iya. Karena masalahnya kan duit sebenarnya kan Bang ya. Makanya saya dengan kata malu itu bisa memperbaiki orang. Karena malu ini orang udah nggak pada punya malu. Maksudnya? Ya pokoknya lo punya malu nih. Lo nemu duit, kalau bukan duit lo kan lo nggak mungkin ambil. Iya. Bukan duit gua, malu gua. Ambil punya siapa ya? Atau kita serahin ke yang berwenang. Nanti Pak ada orang kehilangan ini mungkin akan narik ke Bapak. Itu malu. Iya. Itu kuncinya cuma di malu aja. Kita punya malu, selamat. Kalau nggak punya malu, udah. Sekarang semua nggak punya malu. Orang sekarang pejabat yang ketangkap KPK kok kayak artis. Iya. Dia salah loh. Kalau narkoba nunduk, penjahat nunduk, ketangkep. Sama-sama penjahat, dia dada gitu ya gitu. Itu yang saya lihat. Kenapa orang malu itu paling penting. Kita dari kecil udah diajarin itu sebenarnya. Iya. Kalau di Bali ya aku kan dengar juga rumor-rumor ada pemain juga yang memang sulit untuk dikondisikan begitu ya mungkin faktornya karena lingkaran setan juga. Nah, setahu Abang di Bali ini berapa ada pemain Bang? Ya
Kalau pemain besar sih nggak banyak. Berapa? Ya kurang lebih 2, 3 atau 5 orang. Pemain besar. Pemain Yang disebut besar. pemain besar tuh gimana? Ya dia bos lah. Bos. Pemain besar nanti taipannya di ini. Orang Bali itu atau orang luar? Orang pendatang ada, Balinya juga ada. Ada juga orang Balinya, asli orang lokalnya. Itu dia pejabat atau bukan? Bukan. Oh bukan. Pengusaha, iya mungkin. Pengusaha. Ya, Dekat dengan politisi gitu ya? pasti. Ya. Dia ada Ya, hubungan mereka kan dekat ke politisi kan pasti di belakang layar. di belakang layar. Nggak mungkin dia ini. Ini sih asumsi saya. Asumsi ya, oke. Ya mudah-mudahan salah. Kalau benar ya berarti prediksi saya benar. Gitu. Oke. Aku dengar juga rumor sih ini kadang-kadang bahkan dana partai juga banyak dari bisnis narkoba gitu bang. Kenapa tidak mungkin? Benar? Mungkin aja ya. Iya. Mungkin aja. Biaya partai itu kampanye besar loh. Besar ya. Seorang pengusaha mau investasi ke sana, spekulasi harus tinggi. Balik gak? Kalau dia menang, balik modal dia. Kalau dia kalah, Nggak, kan maksudnya balik. baliknya dari mana itu? Ya kan kalau dia menang, Bisnisnya lancar, dia jadi aman. pejabat. Dia kan izin gampang. Izin gampang. Usahanya untuk makin maju. untuk cuci uangnya. Ntar gue nggak takut ke situ. Oke. Minimal usaha dia bisa berkembang. Usaha apa nih? Apapun. Dia Apapun. bidangnya apa. Jadi untuk izin-izinnya itu. Oh berarti kan bisnis narkoba ini nggak juga ujuk-ujuk cuman punya bisnis jual beli barang aja kan? Enggak Pasti dong. punya Dia bisnis harus lain. punya bisnis legal dong. Oh gitu. Harus. Oke. Nanti dari mana lu kekayaan lu? Ngepet. Yang main jaga lilinnya barang kedua ketangkep, binowo apa semua ketangkep. Ya kan udah banyak, udah jelas tuh. Graduate kemarin pada tangkepin. Iya. Ini Indonesia. Oke. Karena dia mungkin bagi ke masyarakat kecil. Coba bagi ke atas, nggak akan ditangkap. Kalau yang menurut saya, lu bagi ke masyarakat kecil saat pandemi, bagi-bagi uang. Iya. Coba ikuti cara pebisnis narkoba kan abang jadi pebisnis narkoba baginya ke atas gitu ya. Oke. Iya. Ya itu sih asumsi ya. Saya asumsi kan bisa benar bisa salah. Cuman ini saya karena banyak bengong, saya banyak mikir. Jangan. Berarti kalau dengan pengalaman abang ini melihat fenomena ini sebenarnya abang ketawa dalam hati atau sedih pasti atau kasihan gitu pasti melihat fenomena yang seperti itu ya. Semuanya. Saya sedih, saya ketawa, saya prihatin. Ya. Dengan sulitnya dengan keadaan sekarang ini. Ya. Saya juga merasakan kalau aku jadi Bang Novian tahu semua gini kan, aduh ini kadang-kadang ketawa, kadang-kadang miris, kadang-kadang sedih. Malah saya punya impian sangat lama sekali, impian sini. Saya sejak tahun 2003 saya pengen punya tempat yang tanpa donor. Ya, mungkin ada orang kaya miliuner di luar negeri kasih saya uang sedikitnya 1 juta 14 miliar, saya pengen beli tanah besar. Saya ingin nolong orang yang butuh pertolongan untuk entah itu tinggal, kalau dia masalah pekerjaan, kamu skillnya apa, saya mau sediakan sarananya, kamu kembangkan, nanti saya bantu cari pemasarannya. Dasarnya manusia itu ini yang paling penting. Karena di dunia ini manusia itu hanya 4 titik isu di manusia. Sini pertama di kepala, pikiran, kedua di sini hati dan perasaan, kasih sayang. Ketiga sini perut, lapar, sangkut pautnya ke finansial. Ketiga alat vital. Yang mana yang prioritas? Oke. Kalau itu orang udah bisa paham itu lancar. Sekarang kebanyakan orang kan
udah terpenuhin, maaf, tiba-tiba dia sukses jadi pejabat atau jadi kepala divisi di perusahaan, Royal sama perempuan, Dugem, Vital. Ya, yang ini udah dipenuhin, yang ininya nggak digunain, ininya nggak digunain. Kalau udah di bawah bicara perut dan otak itu udah gini. Iya. Hanya itu. Karena ada aja. sel, kalau aku pernah baca itu apa namanya, kalau udah nafsu itu ada salah satu sel otak itu yang mati gitu. Aku dengar itu. Bukan Cuma mati, emang ditutupin sama dia. gitu loh. Oke, Bang. Kalau kalau musisi ada nggak yang pecandu atau pengedar itu? Nggak. Ada aja. Kalau pengedar saya belum pernah dengar. Oh, pecandu ada. Cuman Ada pecandu di Bali, musisi di Bali yang abang tahu pecandu, cuman belum terdeteksi atau belum ditangkap. saya pikir dia akan, kalau dia belum ngerti program bahwa dia kecanduan, dia akan nggak bilang Dia soal pecandu. Contoh banyak musisi, ya maaf, gele aja sih pasti lah. Oh, gele. Oke. Ya kan? Ganja. Ganja masih lah. Cuman saya pikir selama dia nggak bikin masalah, ya, buat saya kecanduan itu yang udah masalah. Dia udah nyuri di rumahnya, Iya. di rumahnya habis, terus nyuri di luar, terus dia bertengkar, itu udah masalah. Dia harus dibenahin. Kalau ganja dia untuk cari inspirasi bikin musik, dia nggak masalah, nggak apa-apa. Yang jadi masalah kan itu melanggar hukum. Karena ada beberapa artis yang ketangkep gara-gara menguasai ganja. Karena dia melanggar hukum, kasihan, makanya saya kasihan. Oke. Kalau ya mantan artis jadi pengedar banyak, tapi nggak di Bali ya, ya nggak di Bali. Ya mungkin rahasia umum karena nama dia udah tenggelam, tapi dia salah satu tokoh juga. Oke. Kalau apa namanya, tren narkoba yang terkini apa biasanya yang abang tahu? Yang sekarang sih yang saya lihat, saya sih nggak pernah lihat penangkapan, cuman saya suka ketemu komunitas anak-anak remaja, sinte, ganja, sabu. Sinte, ganja, sabu gitu mas ya. Sinte itu yang gimana? Dia Isap ganja sintetis. Oh, sintetis maksudnya. Sintetis. Yang dulu dibilangnya gorila. Oh, yang tembakau gorila ya gitu-gitu itu ya. Itu kan sintetis dia. Oke. Ya, katanya yang sinte itu banyak beredar di medsos juga bang, jual belinya di medsos. Iya, bukan itu aja, semua juga ada. Oh, cuman benar-benar pintar dia. Dan itu bukan narkoba aja, uang palsu pun udah ada di medsos. Oh, uang palsu, ya benar-benar. Aku sempat dengar tuh ceritanya itu. Di aplikasi-aplikasi yang kok berani sekali dia. Ya, saya nggak salahkan. Dia butuh hidup. Dia tahu konsekuensinya. Iya. Ya udah, nanti ketangkep konsekuensinya dia. Kita masyarakat umum nggak bisa bilang apa. Oke. Aku herannya masih kepikiran kenapa Kapolda Petrus Golose kemarin berani dia membongkar Kasaka. Terus yang lain sebelumnya kok enggak gitu. Ya, padahal mungkin, kan rahasia umum di sana ya, emang tempat mungkin gitu kan. cara pandang dia Pak Petrus ini sangat tegas. Ya, ini buat dia mungkin jadi tempat orang berbuat yang tidak. Mungkin disikat lah sama dia. Berarti nggak semua aparat itu memang dalam tanda kutip brengsek juga ya. Artinya ada yang memang ada integritasnya yang bagus. Berarti Petrus itu termasuk bagus ya. Bagus. Karena beliau berani yang cukup nomor 1 istilahnya kan. Tapi saya respect juga sama dia. Oke. Sampai Ya, sekarang jadi kepala BNN kan. Abang pernah nggak komunikasi sama Pak Petrus? Belum pernah. Belum ya. Mana saya
pengen sekali juga, cuman nggak ada kesempatan. Nggak ada kesempatan. Saya siapa sih? Oke, nanti aku kirim link YouTube-nya nih ke Pak Petrus. Silakan Pak ditonton gitu. Gitu. Kan ada IG-nya itu, ada Instagram-nya, tinggal share aja. Kalau sama kepala BNN yang sekarang pernah komunikasi? Komunikasi secara intens enggak, cuma saya ketemu pernah diundang jadi peserta. Oke. Nah, pernah. Itu aku kan pernah sempat dengar kalau sekelas Kapolda itu kalau pergantian Kapolda misalnya itu ada staf-staf pemain itu ngasih apa namanya? Apa ya bahasanya, pendekatan. Dia punya usaha itu tuh nggak semua. Nggak semua ya. Tergantung oknum polisinya wataknya seperti apa. Oh, oke. Tapi Berarti dia pelajari dulu ya. Gimana wataknya ini. Namanya pengusaha ilegal itu kan dia kan mau nyari selamat. Contoh saya dagang arak di kampung, saya deketin dong klien dinas, klien adat. Itu yang kecil ya. Bendesa. Oke. Kalau yang gede berarti kan ke yang gede juga. Oke. Saya bantu apa nih, nyumbang untuk desa, untuk di sini. Iya. Sama juga sistem gini kan. Misalnya mereka mendekati politisi pas kampanye didanai. Nanti udah jadi kan pasti canggung dia mau musik. Udah makan rezeki gue, lu masa nggak mau ngajak gue? Iya, benar. Nah, jadi gini, saya baca buku tentang mafia. Mafia itu ilmunya bagi-bagi dulu. Baru kali-kalian. Oke. Ya, kalau penjahat yang pinter dia akan ngebagi-bagi dulu. Bagi-bagi dulu. Harus rata. Semua kebagian. Kalau satu aja nggak kebagian nih ngomong hancur semua nanti gitu kan ya. kalau dia dibagi, saya minta tolong, mereka nggak mungkin nggak mau. Karena dia nih dewa nih pernah nolong saya. Oke. Pasti mau. Itu. Ini sekarang jarang yang kepake karena sekarang banyak nih. Ya, yang bermain ini banyak geng macam-macam namanya. Dulu kita taunya mafia, secara umum mafia. Nama gengnya kan lain-lain. Nama kelompoknya lain-lain. Cuman intinya sama. Kalau Jero Jangol itu termasuk dia pemain besar nggak dulu tuh? Saya kurang tahu persis, cuman saya tahu terakhirnya karena dia ketangkep. Ya berarti dia main. Kalau menurut abang itu pemain udah besar atau masih kecil? Oh kecil, itu sekelas Jero Jangol tuh kecil ya? Kecil. Ya kalau masih ketangkep kecil lah. Oh gitu ya? Berarti yang besar tuh nggak mungkin ya? Ketangkep. Nggak mungkin. Wih, sampai segitu ya? Kok bisa nggak mungkin ya? Berarti cuannya besar juga bang, peredarannya. Cuan mungkin lah. Lo cuma segini. Padahal Petrus sekarang kepala BNN kok masih gini kira-kira? Kayaknya masih dia. Masih Petrus, maksudnya kan sekarang kepala BNN-nya sekelas Petrus Golose. Tapi sulit juga ya. Sulit. Karena memang kompleks masalah ini bang ya. Iya. Kompleks sekali ya. Di sini kita butuhin The Avenger. Baru selesai. Maksudnya di Amerika kumpulan jago-jago untuk memberat kejahatan harus ada The Avenger. Kita nggak punya. Arjuna udah nggak ada. Atau aku dengarnya begini jadi konspirasinya itu para pemain ini artinya yang kecil-kecil tuh cuma tumbal sebenarnya. Ya pion atau tumbal itu. Pion kan nggak boleh jalan mundur, maju terus, makanya dia yang dikorbanin. Oh gitu ya. Kalau dicatur. Ya, dicatur, ibaratnya catur ya gitu ya. Nanti yang ini belakangan kalau semua udah habis baru ya. ini. Kalau semuanya udah serius, baru udah kita tumbangin raja. Oke, gitu ya. Ibarat catur lah ya. Berarti setelah Jero Jangol itu pion juga ya dulu ya? Ya enggak sih pion, paling kagak dia atau kuda atau peluncur. Oke. Atau ya pokoknya di deretan menteri lah dia di divisi. Oke. Kalau menurut saya. Ya. Kalau dia main gede nggak mungkin kepegang.
Berarti yang bos besar ini dia politisi atau sekelas BNN di Nggak. pusat tuh tahu nggak? Nggak terdeteksi. Kalau tahu saya kurang bisa pastiin. Ini sensitif masalahnya. Ya sensitif benar. Saya paham. Jadi kita nggak bisa juga ngobrol yang terlalu vulgar. Kita cuman ngomongin fenomena. Tidak ingin juga biar itu segera diberantas gitu kan. Ini 50 tahun ke depan nggak akan selesai narkoba. 50 tahun ke depan. Ya, Kalau masih seperti ini. masih seperti ini. Mungkin 100 tahun pun nggak akan selesai. Dan akan hilang, akan nongol lagi. Baca cerita Perang Candu. Perang Candu. Pernah hilang kan, akhirnya ada lagi. Itu kan cikal bakalnya. Iya. Candu narkoba itu duit besar. Tanpa pajak. Tanpa pajak. Betul, benar. Yang lain tuh ada pajaknya. Kalau narkoba dipajakin, negara kita maju. Kesehatan masyarakat Indonesia terjamin, pendidikan anak Indonesia terjamin. Maksudnya kan terjaminnya karena duit negara banyak kan artinya membiayai. Oh iya. Mungkin hutang negara pun akan kebayar. Kalau dilegalkan. Bukan dilegalkan, Maksudnya? dilokalisir dan dikasih pajak. Pajak. Dipajakin. Ini saya sih agak Sebenarnya kontra. buat si Malakama itu lokalisasi itu bang, kalau nggak seperti fenomena prostitusi lah ya, misalnya kalau di lokalisasi ngelolanya lebih gampang, membina lebih gampang, ngatur penyakitnya lebih gampang. Kalau liar seperti sekarang kan nggak terkontrol. Iya, kalau ada tempat, dia punya kewajiban sebulan sekali periksa kesehatan. Dan program 100% kondom akan berjalan. Kalau sekarang nggak ada tempat, dia kalah tawar daripada saya nggak Ada laku. nggak di negara di luar Indonesia yang melokalisasi tempat seperti ini, tempat narkoba gitu? Saya tahu persis nggak, cuman wilayah-wilayahnya kayak Thailand. Thailand itu wisata seks yang terkenal. Iya. Ya, itu 100% kondomnya berjalan. Makanya HIV-nya menurun. Oke. Di kita menurun, naik lagi. Apalagi dengan sekarang lokalisasi ditutup, aplikasi hijau berkeliaran. Saya bilang saya main micet. Emang lo doyan main cewek? Enggak, saya kadang-kadang saya ngasih Mengamati, informasi. Enggak, kan? bukan ngamati. Ya. Saya booking, saya kasih informasi. Kalau kamu nggak pakai kondom, kamu sakit, siapa yang biayain keluargamu di kampung? Oke. Kamu sakit, kamu punya anak, punya orang tua. Kamu tulang punggung. Nih orang anggap saya karena saya orangnya seruntulan, emang lu demen main cewek aja. Iya. Nggak begitu juga. Lu kan nggak tahu, emang saya bareng-bareng masuk ke kamar sama dia, kan enggak. Iya. Saya ada edukasi, saya kasih pengetahuan. Itu tanggung jawab saya. Karena saya orang HIV stop di sini. Di saya nggak boleh nularin ke orang lain. Nah, sekarang kenapa saya pakai kondom sih, Mas? Kalau saya punya penyakit, saya kan nggak buka status. Nanti kamu tertular gimana? Kan kamu nggak tahu saya punya penyakit. Entah itu sifilis, entah itu penyakit kelamin lainnya. Itu saya nggak buka wawasan itu. Iya. Kalau klub malam selain Akasaka yang sekarang masih ada peredaran itu masih ada atau enggak, Bang? Menurut setahu Bang? Ada. Ya. Cuman nggak berani di. Karena juga kan sekarang selama saya pulih, saya udah nggak pernah main kesana. Kalau saya main kesana, mungkin teman-teman saya nongol lagi. Apa mau buka pasar lagi? Iya. Dan saya udah nggak tertarik. Umur juga kan. Ya. Kalau Abang bisa stop itu, lupa tadi aku nanya, bisa stop make
bisa stop ngedar itu gara-gara apa, paling paling bisanya stop itu gara-gara apa orang? Ya, titik baliknya. Ini bukan dunia saya lagi. Apa karena harta duit udah habis betul? Itu salah satu. Hanya kan saya bilang ini bukan dunia saya lagi. Saya paksa pun nggak akan kesana, akhirnya akan dipenjara lagi. Tapi keinginan untuk make itu masih ada. Masih. Oh, kecanduan narkoba itu seumur hidup, aku dengar ya. Seumur hidup. Kalau sekarang dilokalisir, saya akan kerja baik-baik, saya kumpulin duit, saya akan ke sana. Yang penting kan saya nggak ketangkep jadi. Iya. Karena saya nggak mau make, karena ini melanggar hukum. Saya nggak mau make lagi. Gimana cara abang mengendalikan? Katanya kan seumur hidup. Berarti sakaunya itu kalau nggak dapat gimana cara pengalihannya? Saya kan udah nggak sakau. Oh, udah nggak ya? Udah nggak sakau. Cuman craving suka ada. Saya ingat romantisme enak-enaknya. Iya. Cuman saya pikir ya itu kan saya pernah coba, itu kan lalu. Ngapain sih saya turutin? Oke. Meskipun ada duit pun enggak akan ke sana. Oke. Saya nyari yang prioritas. Kalau saya ada uang 1 juta, ya. Kalau saya pakai makan sehari 30, 1 bulan masih bisa nyimpen tabungan 100.000. Iya. Nah, itu sekarang saya ambil yang prioritas. Oke. Nah, sedikit gambaran mungkin Bang, apakah program pemerintah sekarang sudah tepat menurut Abang untuk menangani narkoba atau masih keliru? Keliru enggak, cuman perlu banyak diperbaiki. Masalah di bagian mana? Dari semua hal ini. Dari pelaksana, dari konseptornya. Harus benar-benar. Terutama akarnya kan di integritas pejabatnya, berarti kan. Karena kemarin saya di pertemuan lintas sektor, ya nggak semua datang, ada KPA datang, dinas kesehatan datang, mereka ngeluh jarum suntik numpuk, udah hampir expired. Itu kan untuk pengguna jarum suntik. Ya saya bilang, narkoba untuk yang disuntikannya sudah nggak ada. Ya nggak ada yang ambil dong. Iya. Nah, tapi katanya jenis lain disuntikin juga, memang, tapi nggak sebanyak. Waktu heroin ada. Memang sebagian ada orang memakai sabu-sabu disuntik, tapi nggak signifikan banyaknya. Nggak seperti heroin, nggak bilang. Kalau pembakaran kan ada barang-barang sitaan dibakar oleh aparat kepolisian, BNN gitu. Itu murni semua dilenyapkan atau ada oknum yang bermain di sana? Oh, saya nggak bisa ngomong karena saya nggak pernah hadir di sana. Oh gitu, siap. Kalau saya hadir di sana saya bisa lihat. Oke. Yang mana yang palsu yang ini. Cuman dengar rumor aja mungkin ya. Tapi nggak bisa disebut urusan mereka lah. Siap. Karmanya biang yang dapat. Bahkan aparat juga ada yang make kan, baru-baru ini kan ada polisi juga ketangkep kayak gitu. Ketahuan. Pak polisi, petugas lapas. Narkoba itu ya saya nih awalnya dagang narkoba. Orang kan nggak tahu saya jual narkoba. Ya kan? Saya nongkrong sama bro, sama yang lain. Nongkrong lagi minum. Apaan tuh? Saya isep. Oh, lu mau nyoba deh. Besok keluarin lagi. Oh, ada gak? Kosong, ada yang jual. Kita patungan yuk. Oh, gitu caranya ya. Oke. Ya kalau sekarang, kalau modern, kalau dia legal, diiklanin di TV, apa, nah, itu kan ilegal. Ya caranya begitu, cuma-cuma dulu. Oke. Saya minum dulu ya. Iya, silakan Bang, minum dulu Bang. Seru kalau ngobrol ini nggak cukup 1 jam 2 jam. Kalau gini Bang, apa namanya, pesan
Untuk para pecandu yang memang sebenarnya dia ingin lepas, cuman sulit gitu. Ya. Apa yang harus dia lakukan gitu? Kan banyak kayak sepertinya yang begitu kan. Apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan hanya satu. Dia harus punya motif untuk dia berhenti. Contoh orang punya anak. Lu sayang nggak sama anaknya? Sayang. Pasti orang punya anak sayang kan? Ya. Tapi kelakuan lu nggak sayang sama anak lu. Contohnya lu mabok, ketangkep atau kecelakaan. Anak lu tinggalin. Oke. Ya. Terus yang di dalam penjara, saya konseling. Aduh bang, saya ditinggal pergi sama istri saya divonis 7 tahun. Istrimu ninggalkan kamu, bener gak? Nggak kamu yang ninggalin dia. Kalau kamu kan sebagai suami harusnya di samping istrimu. Sekarang istrimu pergi, dia manusia hidup, dia harus cari makan, tulang punggungnya ada di sini. Oke. Oh iya juga ya bang. Ini kita harus bukain itu biar jangan salah paham. Orang selalu bilang bini kurang ajar, udah berjuang sampai ketangkep polisi, akhirnya gue ditinggalin. Padahal dia ninggalin istrinya masuk penjara. Bisa nggak orang itu berhenti make pecandu ini berhenti make tanpa hartanya harus habis dulu? Karena yang aku dengar cerita-cerita kan kebanyakan orang bisa berhenti itu ketika sudah habis. Sekali. Keluarga biar harta habis gitu. Satu. Ada nggak bisa? Nggak ada ya. Kecuali keluarganya udah terserah lo, saya nggak mau bantu lo. Udah dilepas gitu ya. Lo mau jadi maling, mau jadi apa, kita tinggal doakan kebuka kesadaran dia. Tapi ini bisa jadi bumerang, timbulnya dendam sama keluarga. Oke. Aku pernah dengar cerita gitu, soalnya ada mantan orang pengusaha kaya nih dari Denpasar. Sekarang ngontrak di Jimbaran karena anaknya dua pecandu. Oh, hartanya habis untuk bayar sidang, hakim, aparat dan semua. Untuk meringankan. Iya, meringankan gitu loh. Ya, jadi itu aja deh. Jadi maaf, nggak di Bali, nggak di mana, selama dia sayang sama anaknya, terutama ibu. Ibu yang dijadiin senjata sama pecandu. Karena ibu kasih sayangnya ibu ini beda sama bapak. Ya, itu yang dijadiin senjata. Kalau ibunya udah nggak ada, bapak timbulnya dendam sama bapaknya. Kenapa saya bilang itu? Saya sempat dendam juga sama bapak. Tapi setelah saya pulih, saya menyadari bapak saya dulu nggak nurutin permintaan saya karena anaknya banyak. Ada yang harus dipenuhin yang lain. Oke. Egonya saya dulu, lu nggak adil kan, gua anak lu juga. Waktu itu. Iya. Belum paham. Kalau sekarang, oh begitu beratnya orang tua saya ya, saya bilang. Ya kalau untuk kesadaran sih, pulih mau nggak habis barangnya, hanya 3. How, H-O-W. How, honesty. Jujur bahwa saya bermasalah dengan kecanduan narkoba. Bercerita pada orang lain, entah itu konselor, entah itu sahabat, saya ngajak baik, sahabat yang mengajak baik. Nah itu dia udah open mind, dapat saran dari temennya. Ya udahlah, kan lu udah cukup puas, ya. Nah, yang ketiga nih willingness yang berat. Willingness nih mau gak melakukannya setelah open mind, setelah jujur. Di sini tantangannya. Banyak teman-teman, mungkin Bro Erwin banyak teman, gue udah lelah nih Win, make Win. Ya udahlah, lu udah lelah, ngapain sih lu? Kesian orang tua lu. Kesian bapak lu, sekolah lu berantakan, kuliah lu berantakan.
tapi willingness-nya ini nggak akan terjadi karena masih ada dorongan kecanduannya. Oke. Nah, kalau saya sebagai konselor, saya ngebuka wawasan itu. Saya bukan kecanduan yang saya omongin. Kenapa sih lu jadi pakai narkoba? Nah, ini orang yang jarang kan selalu di BNN, di penyuluhan-penyuluhan sekolah, lingkungan, teman, tekanan teman. Ya. Ini bukan ujungnya. Ujungnya di rumah. Dia bertengkar dengan kakaknya, nggak dibela dengan orang tuanya, kesel, keluar ketemu temen lagi minum. Bro, bete banget muka lu. Angkat dulu nih. Apaan nih? Ya coba aja minum dikit. Ya. Ngobrol enak, angkat lagi. Mabok dah. Nah, akhirnya bikin janji tiap malam minggu kita nongkrong ya. Patungan. Itu namanya abuser, penyalahgunaan. Masih abuser, belum jadi user. Itu, jadi saya nggak nanyain kecanduannya. Ada masalah apa di rumah? Coba ceritain. Iya. Kamu bertengkar sama bapak, sama ibu, sama kakak, atau sama adik. Dan biasanya orang tua kan kadang-kadang nggak objektif. Ada yang bijak objektif. Kadang-kadang lu sebagai kakak harus ngalah dong. Kan kayak gitu. Oke. Nah ini nih yang harus bijak. Kalau saya lihat di situ sumbernya dari itu. Keluarga sumbernya ya. Nah ini jarang keangkat. Saya udah perhatiin beberapa saya konseling ketemunya di sana. Kalau rehabilitasi program dari BNN ini efektif nggak itu? Kan gratis katanya ya? Gratis. Ya kalau efektif tergantung niatnya yang tadi how itu. Seberapa besar sih yang berhasil rehabilitasi itu dari yang peminatnya itu? Saya nggak bisa mengukur keberhasilan rehabilitasi. Kecil berarti ya, karena Kecil sangat sulit sekali. Nah, sangat sulit. Tapi kalau dia pegang yang 3 ini, ya, psikologisnya yang 3 ini udah jujur, udah open mind, W-nya ini harus ikut. Kalau 2 doang, ini nggak akan selesai. Kalau 3 selesai, dia bisa pulih, karena dia mau melakukan. Contoh, Erwin aus, Erwin ada di kamar, air ada di dapur. Erwin bangun nggak ke dapur ngambil air minum? Itu kan namanya willingness, mau melakukan untuk mengatasi aus. Itu ilustrasinya. Kalau itu nggak berjalan ya nggak berjalan. Nah saya sebagai konselor, saya ini alat. Contoh, tukang servis laptop, ya, dia jago, nggak punya obeng, bisa nggak benerin laptop dia? Ya, ini saya cuma alat. Kalau nggak digunain ya nggak dipakai, nggak berguna. Oke, siap. Jadi sebegitu miris fenomena soal narkoba ini. Jadi janganlah mencoba yang namanya narkoba. Oh ya, yang terakhir Bang, tadi kan sebelum kita ngobrol itu di luar sempat ngomongin produk yang ada legal sekarang gitu, yang dijual di apotek. Itu gimana itu Bang? Ya dia bukan narkoba dia. Oh bukan narkoba. Dia psikotropika. Anda punya kecemasan, datang ke sana. Tapi itu bisa menjadi pengalihan bagi para pecandu itu? Bukan pengalihan. Apa? Jadi mengganti kecanduan. Berganti kecanduan. Sekarang kan kalau saya ke dokter, ya orang saya masih seneng fly, masih seneng ini. Kan nggak, orang ke dokter ada resep. Nggak dijual bebas.
Oh, kalau kita beli itu di apotek juga harus ada resepnya. Iya, nggak bisa dijual bebas. Lu harus ke dokter psikiatri dulu. Gitu. Oke. Kan ditanya keluhannya apa. Seorang pecandu kan tinggi-tinggi ilmunya. Saya nggak bisa tidur, Dok. Kasih obat penenang. Ya, Tapi karena dia pecandu, ya disalahgunakan. Gitu. Tapi itu ada efek gininya nggak? Kecanduan pasti. Oh. Ya. Harganya berapa itu? Hampir sama dengan Enggak, murahan. Oh, murahan. Kan ada kelas-kelasnya juga. Yang mana ada yang generik murah, yang ada merek agak mahal. Bukan paten ya. Kalau paten punya pabrik. Yang dijual tuh merek sama generik. Kalau paten itu istilahnya blueprint. Kalau memang bisa jadi pengganti, berarti ini bisa jadi solusi dan bukan solusi. Bukan solusi. Dia ngeganti kecanduannya aja. Tapi misal orang sakau dapat itu bisa tenang nggak? Bisa. Tapi kan buat saya nggak nyelesaikan. Lu nggak cemas minum obat cemas. Karena lu memanipulasi seolah-olah cemas. Oke. Iya dong, karena jadi lahan. Efeknya apa kalau keseringan itu minum obat yang itu? Dia sama seperti alkohol. Tremor. Jadi semakin cemas. Bisa lama-lama bisa gangguan jiwa juga ya? Iya. Oke. Nah ini yang saya suka kampanyekan, ya sesuai lah, jangan berlebihan. Kalau emang kamu cemas nggak bisa tidur, dosisnya 1 ya minum 1. Bisa ini, berarti ini bisa jadi mafia farmasi. Kemungkinan kesana ada. Ada ya. Saya udah prediksi kemungkinan kesana ada. Okay. Sekarang kalau Erwin jangan sering ini juga, sekali-sekali keliling-keliling. Berapa banyak sekarang apotek? Iya, banyak apotek ya. Ya, saya sih nggak negatif ya. Tapi berarti setiap apotek pasti jual itu ya? Tapi kan nggak bisa dijual bebas, dia harus ada resep. Oh gitu. Jadi kalau mau ngetesnya, berobat dulu, tes, ada nggak obat itu? Oh berarti ada. Ya saya nggak salah, itu legal kok. Dia usaha. Cuman kan kasihan nih teman-teman pecandunya kan disalahgunakan, harus dosis 1 dimakan 2. Dokter kan ngasih udah bener. Novian, apa keluhannya? Cemas. Saya kasih obat Aprazolam 30 tablet untuk 1 bulan. Seminggu udah habis. Nah ini harus jadi pertanyaan, kenapa? Oke. Harusnya. Ya. Oke lah Bang. Sekian dulu Bang. Nanti di kesempatan lain kita ngobrol-ngobrol lagi. Biar nggak terlalu panjang sekali juga kan. Terima kasih Bang Novian sudah mau ngobrol bersama Jack. Ya, saya satu pesan. Oke. Ya, teman-teman apabila yang melakukan seperti itu, bijaklah. Ya, memang jadi pasien rumah psikiatri, mengkonsumsi obat anti cemas, bijaklah. Jangan disalahgunakan. Saya nggak salahkan kok dia. Karena saya bukan dia. Saya nggak tahu perasaan dia. Dia memang butuh, teman yang bijak lah. Oke. Itu pesan karena saya. Efeknya juga ada efek buruk juga bagi dia. Ya. Dan efeknya juga para bandar juga pasti panik kan gitu. Panik sih. Panik nggak dengan ada fenomena ini? Enggak panik. Nggak, ya. Dia duitnya banyak, dia buka apotek aja lagi. Oh gitu. Oh iya benar kan duitnya gede. Gampang. Aduh, terima kasih Bang sudah mau berbagi cerita, wawasan dan tentunya yang ilmu yang sangat luar biasa ini dari Bang Novian. Karena yang kita dengar di berita-berita kan hanya sisi normatif, perang narkoba gitu kan. Yang begini-begini jarang ada yang tahu nih.
Ya saya sih asal jeplak, dan ini saya ada di bawah, ada di grassroots yang saya tiap hari. Ya tadi yang ditanya gimana, senang, sedih, campur aduk itu saya. Ya, saya bisa merasakan kok. Dan tujuannya mungkin bagi pihak yang tersinggung tidak untuk membongkar-bongkar kan di sini ya. Hanya untuk edukasi sebenarnya. Ya, membuka kesadaran lah. Ya, kesadaran. Kalau orang-orang tua nih, pejabat atau apa sayang sama generasi mudanya, ya coba dibenahi. Ya, oke, betul. Ini udah genting ini negara. Intinya hukum karma pala itu berjalan gitu aja. Saya 120% saya Siap, Pak. Oke, Bang. Terima kasih, Bang ya. Sama-sama. Semoga sehat selalu, Bang. Amin.